Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maga Aditya. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hukum Islam yang bersumber dari buku. Yang pertama kita mulai ke pengkajian hukum Islam. Pengkajian ilmu modern saat ini didomisilin dari pendekatan Barat, jadi cara pendekatannya itu diambil dari cara pendekatan di Barat. Selanjutnya karakteristik syariah itu sudah masuk ke bab 1. Yang pertama ada prinsip hukum Islam. Hukum Islam mempunyai dua model. Yang pertama itu hukum Islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang mendetail yang diberikan oleh sunnah sebagai tafsir dari Al-Quran. Nah, jadi prinsip hukum Islam yang model pertama ini diambil dari sumbernya itu Al-Quran, dan yang kedua hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan bangsa seperti dalam masalah mahram, ibadah dan harta warisan, di mana hal-hal yang saya tadi sebutkan itu tidak akan berubah walaupun sudah perkembangan zaman, akan tetap seperti itu karena sumbernya itu diambil dari Al-Quran. Yang berikutnya itu adalah epistemologi hukum Islam. Menelaah aspek epistemologi hukum Islam menurut filsafat syariah dapat mengandung dua pendekatan, yaitu kefilsafatan dan pendekatan ilmu empiris dan ilmu syariah itu sendiri. Yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip syariah di dalam bidang ekonomi. Nah, ini sudah termasuk ke bab 2. Ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam. Dalam aktivitas ekonomi, individu harus memperhitungkan perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di ekonomi syariah itu tetap sumbernya itu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang dimana tidak akan mengambil riba. Yang berikutnya adalah prinsip ekonomi syariah. Menurut Zaitul Arifin dalam tulisan terdapat beberapa prinsip ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi semua hal aktivitas ekonomi itu akan diatur, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang berikutnya kekuatan penggerak utama ekonomi adalah kerjasama. Yang berikutnya adalah Bank Nasional. Prinsip hukum perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya tuntut untuk mengimplementasikan nilai syariah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama itu asas rela sama rela, asas manfaat, asas keadilan, dan yang terakhir itu asas saling menguntungkan. Yang berikutnya itu peradilan agama. Pada tanggal 20 Maret tahun 2006 di Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perbankan, yang sudah diubah. Undang-undang ini menjadi nomor 7 tahun 1000 yang diubah dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan agama berwenang memberikan putusan, memeriksa dan menyelidiki perkara tingkat pertama dalam hal-hal seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan wakaf. Yang berikutnya itu prinsip syariah dalam hukum perkawinan. Pengertian perkawinan, nikah mempunyai kiasan, yakni wata yang berarti setubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Tujuan perkawinan antara lain yaitu mencari sakidah, mawadah, warahman. Yang berikutnya itu adalah wasiat, hibah, dan wasiat wajidah. Wasiat adalah pemberian seorang kepada penerima wasiat, yaitu berupa bisa seperti piutang atau seperti keuntungan untuk penerima wasiat setelah yang berwasiat itu meninggal dunia. Yang kedua itu adalah hibah. Hibah adalah suatu pemberian cuma-cuma atau pemindahan hak milik yang terjadi pada hidup yang melakukan hibah.
Yang terakhir adalah wasiat wajidah. Menurut doktrin al-sunnah, hanya cucu dari anak laki-laki saja yang berhak mendapat sebagai ahli waris jawil, tarub, atau asabat. Jadi selain itu hanya termasuk ahli waris biasa, yaitu hukum wakaf dalam hukum nasional. Yang pertama itu kita mulai dari arti wakaf. Secara etimologi, wakaf di dalam bahasa Arab berarti habs, yang berarti menahan, mencegah, berhenti, atau penahan. Kita langsung selanjutnya ya. Pengaturan dan penyandangan zakat. Jenis-jenis zakat itu adalah zakat harta kekayaan, zakat perniagaan, zakat binatang ternak, zakat hasil tanam, dan zakat barang hasil temuan. Zakat itu sendiri adalah pemberian dari orang yang sudah cukup mampu kepada orang yang kurang mampu. Dikarenakan di Al-Quran sudah tertera bahwa sebagian harta orang yang mampu itu sebagiannya itu terdapat hak milik orang yang tidak mampu. Jadi bagi orang yang mampu, hukumnya wajib untuk memberikan zakat kepada orang yang tidak mampu. Nah, ada juga golongan yang berhak mendapatkan zakat itu sendiri, yaitu orang miskin atau orang kurang mampu, fagura, amilin, muamalah kulubuhum, sama rikab. Nah, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan, maafkan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.